Sebentar, Dok. Oke, sudah terekam ya. Oke, jadi saya lanjutkan tentang saya sendiri, merupakan pendiri dari Balai Grafika Indonesia. Apa sih yang dilakukan oleh Balai Grafika Indonesia? Di sini adalah membuat website, kemudian membuat video promosi. Untuk video promosi teman-teman bisa lihat di YouTube Balai Grafika ya. Kemudian digital product. Di sini kami menjual digital product yang akan membantu banyak bisnis, membantu sekolah teman-teman untuk otomatis begitu. Jadi misalkan seperti yang saya lihatkan di awal tadi ada WA broadcast. Nah, itu yang saya pakai untuk nge-broadcast teman-teman, membroadcast klien gitu. Cuman broadcast itu tidak ngasal, jadi datanya sudah ada di kita, dan nomor WhatsApp-nya ada, sehingga kita sampaikan menggunakan WA broadcast. Jadi tidak perlu kita angkat staf lagi gitu, yang akan dipekerjakan untuk nge-broadcast, membalas pesan kliennya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian mentor IT. Nah, jadi saya juga sering ngisi di sekolah-sekolah, kadang di kelas-kelas untuk mementor teman-teman itu sebagai desain grafis, kemudian membuat website dan video animasi. Selanjutnya ini adalah pekerjaan sehari-hari ya. Sebagai affiliate marketing, affiliate ini kayak reseller produk gitu. Jadi orang punya produk kita jualkan gitu. Jadi kami tidak punya gudang untuk menyimpan produk. Kemudian kami juga membuat landing page. Nah, landing page ini sama halnya dengan brosur. Brosur itu itulah yang nanti teman-teman buat begitu. Brosur kita buat di website. Kemudian nanti ketika website kita iklankan atau kita munculkan di media sosial, ketika orang ngeklik dia akan dimunculkan ke dalam brosur ini seperti landing page ini. Nah, kemudian sistem penjualan otomatis. Nah, inilah yang saya padukan dengan sistem pendaftaran otomatis. Kemudian, oke, untuk official site. Nah, teman-teman nanti cari saja Balai Grafika di Facebooknya, di eh, YouTube-nya, kemudian di Instagram-nya, kemudian ada di WA, itu ada nomornya. Ya, jadi kami juga untuk official yang istilahnya mencari klien itu ada di balaigrafika.net. Ini nama kantornya di online ya. Nah, kalau kantor kami sendiri ya di sini yang tempat saya melakukan Zoom ini. Oke, lanjut. Mengapa sih website dan PPDB otomatis? Nah, apa alasannya di sini? Mengapa kita harus menggunakan website dan PPDB otomatis? Jadi saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi nanti kalau kita menggunakan website dan PPDB otomatis ini, sekolah akan dapat menjangkau konsumen atau siswanya lebih luas tanpa batas. Artinya sekolah kita bisa dilihat dari seluruh dunia begitu. Jika orang ngeklik sekolah balaigrafika.net, maka mereka akan melihat sekolah balaigrafika.net. Namun walaupun tidak melihat gedungnya, maka mereka dia bisa melihat tentang ya, tentang isi, kemudian programnya, berapa jumlah murid, berapa jumlah guru, kemudian bisa komunikasi secara otomatis di situ. Selanjutnya sekolah dapat berpromosi dengan cepat. Nah, ini dia ya. Jadi cukup tim humas kita aja di sekolah. Nanti kalau udah punya website, tinggal diklik melalui WA atau melalui Facebook, melalui review YouTube, bisa berpromosi di situ, ya. Terus jangkauannya luas, ya. Kemudian tertarget, kemudian terjadwal sesuai minat dan zona wilayah. Kalau ini lebih kepada kita harus ngiklan pay ngiklan namanya itu, ya. Jadi kita membayar Facebook sekitar 10.000 per hari atau 15.000 per hari itu untuk ngejangkau sampai 1.000 sampai 700 atau 1.000 orang per hari. Dan itu bisa kita targetkan ya sesuai dengan minat mereka, kemudian kapan jadwalnya mau kita sebar iklan tersebut, kemudian tertarget ke orang-orang yang memang betul-betul kita mau suruh mereka daftar ke dalam sekolah kita. Selanjutnya sekolah dapat merekam audiennya. Jadi orang yang sudah berkunjung ke dalam website itu teman-teman bisa merekam gitu.
bisa merekam di dalam websitenya, kemudian nanti pada saat launching daripada bimbel kita atau penerima siswa baru kita bisa boost mereka, bisa kita tembak mereka menggunakan iklan secara otomatis. Jadi kalau kita sudah jalankan iklannya, teman-teman boleh tidur gitu. Nah, nanti mereka yang akan bertransaksi sendiri di dalam websitenya. Nanti kita akan simulasikan bentuknya ya. Kemudian sekolah atau lembaga dapat mencari target marketnya sendiri secara cepat saja. Nanti waktunya habis, biaya operasional sekolah, gaji karyawan bisa kita kurangi. Kemudian marketing yang biasanya kita cetak brosur sampai 3 rim, 4 rim dengan harga 2 jutaan, 5 jutaan dan sebagainya, itu bisa kita kurangi. Nah, cukup dengan kita membuat landing page, kemudian itulah yang kita promosikan kepada orang lain. Kemudian dapat melakukan pembelajaran online. Nah, itu kelebihannya. Selanjutnya tidak perlu cetak brosur ya, seperti yang saya jelaskan di atas, setiap tahunnya. Jadi kalau kita udah memiliki landing page ini, itulah sebagai brosur kita nanti. Tinggal kita tambahin aja. Nggak perlu nyari percetakan, nggak perlu kita buang-buang kertas. Nah, cukup di sini, ya di website ini. Kemudian itulah yang akan kita sebar ke orang lain. Jadi mereka bisa melihat sekolah kita melalui handphone, melalui tablet, kemudian melalui laptop. Kemudian transaksi pendaftaran PPDB dan pembayaran uang sekolah otomatis. Nah, bisa kita lakukan teman-teman menggunakan sistem website ini. Selanjutnya dapat interaksi dengan customernya secara online. Nah, bisa melalui WhatsApp, email. Mereka masuk ke dalam website, dia bisa chat ke dalam sekolah kita. Nanti akan dijawab langsung oleh WA customer service. Oke, ini sebagai gambaran saja ya. Kita perhatikan kenapa harus sekolah kita harus online saat ini. Seperti yang diliput oleh Liputan 6 di sini, ada 6 ribuan sekolah ditutup ya kemarin akibat corona. Kalau sekarang mungkin masih ada beberapa sekolah yang belum berani untuk tetap muka. Kemudian di sini juga Kemendikbud pernah mencatat 646.200 sekolah tutup ya. Jadi tentu kita selaku pemilik sekolah, kepala sekolah dan pimpinan sekolah ya tidak mau untuk ditutup sekolahnya. Makanya kita harus melakukan inovasi dengan cara mengonlinekan. Bisa menggunakan e-learning nanti kalau sudah punya website, bisa untuk pendaftarannya mereka tidak perlu datang ke sekolah kita. Nah, di sini juga banyak ya selama pembelajaran tetap muka terbatas, sekolah bisa buka tutup. Nah, di sini juga ada pandemi corona, ancam sekolah, kampus swasta bangkrut. Sudah banyak buktinya ya, teman-teman. Begitu juga dengan perusahaan. Di sini kita lihat banyak juga yang tutup sesuai dengan sumber yang ini, jadi tidak ngarang informasinya. Maka inilah yang akan menyadarkan kita semua pemilik lembaga pendidikan untuk selalu punya inovasi ya supaya tidak tutup sekolah kita. Kemudian dengan cara membuka pendaftarannya melalui online dan otomatis. Oke. Nah, jadi solusinya di sini yang akan kita lakukan adalah kita harus menggunakan website otomatis, teman-teman. Ketika kita sudah mengiklankan, nanti siswanya yang akan melakukan pendaftaran secara otomatis. Nah, apa sih website? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian website. Nah, jadi website itu adalah sebuah kumpulan. Ini yang paling penting dasar yang harus teman-teman pahami ya. Sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu. Sama yang akan kita lakukan di sini nanti kita akan membuat website otomatis khusus untuk sekolah begitu. Nah, jadi website itu diibaratkan kayak ini teman-teman, kayak sekolah gitu. Ya. Jadi website itu adalah bangunan sekolahnya begitu. Nah, jadi ketika ada bangunan sekolah, nanti di situ bisa saja ada lapangan basket, fasilitas-fasilitas lain dan sebagainya. Itulah yang akan kita sebar menggunakan internetnya itu atau menggunakan website tersebut. Nah, di dalam sekolah tersebut, di dalam bangunan sekolah,
nanti pasti membutuhkan namanya tanah ya kan, tanah tempat dia akan didirikan. Kemudian di atas tanah itu pasti ada alamatnya, itulah namanya domain, teman-teman. Nah, ketika orang menemukan alamat sebuah tanah, ya, maka dia akan menemukan tanah di sana. Ada tanah. Itulah yang namanya hosting tanah ini. Tanah inilah yang akan digunakan tempat membangun sebuah gedung. Nah, kalau di dunia internetnya itu namanya domain, alamat ini dikatakan domain. Apa alamat websitenya? Tinggal diketik alamat domain tadi, ya, alamat domain misalnya baligrafika.net gitu. Ketika ketik baligrafika.net, maka orang akan melihat bangunannya begitu, akan melihat sekolahnya seperti itu. Kemudian alamat dan sekolah ini di mana berada? Tentu ini tidak bisa lepas dari sebuah hosting atau penyimpanan. Nah, kalau bahasa kita di dunia fisik itu adalah tanah. Seperti itu teman-teman. Jadi yang tiga ini nggak bisa saling melepas. Sama halnya dengan kita membangun rumah. Rumah kita punya alamat. Nah, alamat tersebut ada tanah tempat dibangun rumah. Kemudian rumah tersebutlah yang namanya website. Itu pengertian. Kira-kira ada pertanyaan? Halo? Halo? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kita lanjut ya. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut. Kita lanjutkan untuk pengertian PPDB otomatis. Jadi PPDB otomatis ini merupakan sistem penerimaan peserta didik baru ya, secara otomatis. Nah, jadi website PPDB lah yang akan melayani siswa tanpa ditunggu gitu, secara online, tanpa ditunggu di sini. Maksudnya tanpa harus ada staf yang standby di situ. Tetap kita punya staf nanti, cuman staf ini tidak harus standby di kantor kita. Dia cukup bawa handphone saja begitu. Nanti kalau ada orang yang daftar, si customer service kita tinggal membaca, oh ada yang transfer uang nih untuk pembayaran penerimaan siswa baru, ada berapa nih jumlahnya. Oh kita tahu, jadi kita tahu bahwa walaupun kita jalan-jalan, sistem kita atau sekolah kita tetap membuka pendaftaran seperti itu. Nah, jadi dari manapun yang namanya otomatis ini, dari manapun, kapanpun, mau hujan, selama internet ada, ya, maka sistem sekolah kita akan bisa menerima siswa begitu secara online. Karena begini teman-teman, jadi kalau kita sudah punya sistem, nanti orang atau calon siswa ini akan melakukan pendaftaran. Ketika mereka mendaftar ya, jadi mereka akan mendapatkan invoice ke dalam WhatsApp-nya. Ini coba saya contohin ya. Oke, coba saya contohin. Nah, di sini saya contohin menggunakan salah satu sekolah yang sudah jalan ya, PPDB-nya. Coba saya lihat di sini. Ada sekolah di sini namanya Ulil Albab Batam. Nah, ada yang kenal dengan Ulil Albab Batam? Ada. Oke, nah seperti ini teman-teman nih. Kemudian, Namanya aja kita tahu. jadi nah seperti inilah gambarannya. Jadi beginilah sekolah teman-teman nanti. Orang tahu namanya, tapi setelah mengetahui isi-isi di dalam websitenya itu, maka dia akan tertarik melihat programnya, melihat testimoni siswanya, wali murid, dan sebagainya. Nah, jadi inilah contoh daripada sistem PPDB otomatis. Ada juga di sini namanya Bahtera Insani. Bahtera Insani. Ini belum koneksikan WhatsApp-nya. Ini tidak di sini. Dia ada di subdomain ya. Subdomain itu ppdb.bahtera insani. Nah, jadi dia akan muncul di sini. Jadi teman-teman bisa berkreasi sekeren mungkin. Nah, kalau di sini nih kreasinya ada video di belakang. Jadi makin cantik kelihatannya. Orang kan tertarik untuk ngeklik atau men-scroll ke bawah gitu tuh. Jadi teman-teman kalau udah punya video sekolah bisa ditampilin di sini. Nah, keren kan? Coba teman-teman menggunakan brosur. Nggak mungkin saya yang di Batam, misalkan sekolahnya ada di Medan nih. Nggak bisa saya lihat-lihat kayak gini nih. Nah, kecuali saya dapat brosur. Tapi kalau misalkan saya harus daftar,
tentu saya harus nelpon gitu. Kalau sistem yang kayak gini nggak harus nelpon, kalau saya mau daftar tinggal diklik di daftar sekarang, maka akan disuguhkan untuk memilih unitnya begitu. Nah, ketika memilih unit, saya mau masuk ini udah berjalan, udah sekitar 200-an siswanya masuk sini. Saat ini saya lihat. Dan omset sudah mau hampir 1 miliar. Nah, jadi tinggal nanti orang-orang itu akan calon siswa itu akan mendaftar. Misalkan saya mau daftar TK nih, saya mau daftar TK lah. Nah, gitu. Misalkan nih calon siswa mau daftar TK, nah maka dia akan diarahkan untuk mendaftar TK apa yang harus didaftar, TKA kah atau TKB kah begitu. Ya udah saya daftar TKA, tinggal diklik seperti ini. Oke, agak lambat. Nah, seperti ini ya gambarannya teman-teman. Ini brosurnya ya, ini brosurnya tadi di alamat website ya. Kemudian nanti brosur ini akan memunculkan semua informasi tentang sekolah, tentang PPDB-nya. Terus lihat aja ke belakang muncul itu ya, bawah. Nah, jadi kita bisa melihat apa namanya? Galeri sekolah, kegiatan mereka itu bisa kita munculkan di sini. Coba pakai brosur, pasti nggak akan muat ya. Kalaupun kita harus nambah halaman, artinya biayanya harus nambah. Kalau kita menggunakan website, bebas ya teman-teman. Kayak kita ngelola sekolah fisiknya. Nah, ini ada galerinya. Jadi mereka melihat kegiatan-kegiatan sekolah kita, inilah yang akan membuat orang untuk tertarik masuk ke dalam sekolah kita. Nah, ini ada studi bandingnya. Kemudian, nah di sini ada Lamensa nih ya. Jadi mereka itu dibawa ke tempat tentara latihan. Jadi inilah yang akan menggugah orang-orang untuk mendaftar. Nah, jadi siswa aktifnya ada, alumni ada, prestasinya bisa kita munculkan semua teman-teman. Kerugiannya apa? Nah, testimoni dari tokoh, kemudian wali muridnya bisa kita munculkan di website. Nah, tinggal mereka daftar. Setiap mereka klik tombol daftar, maka akan diarahkan untuk memilih unit gitu. Nah, saya mau lihat biaya pendidikan. Klik biaya pendidikan. Coba pakai browser. Pasti bolak-balik begitu nyarinya biaya pendidikan. Info pendaftaran, tinggal diklik. Nah, dia akan diarahkan ke info pendaftaran. Ketentuannya apa sih? Nah, jadi muncul di sini. Kemudian kita juga bisa melihat video promosinya bisa ya. Nah, di sini ada video bisa kita memunculkan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi teman-teman bisa membuat kayak gini ya, mudah sekali bikinnya. Nanti saya akan ajarin, cuman mengajarnya yang langsung otomatis ini mungkin waktunya tidak cukup nanti ya. Ya seperti ini, nah check outnya seperti apa? Ketika mereka mau daftar, apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah? Sekolah hanya minta nama lengkap siswa, kemudian alamat email, disuruh bikin password. Bikin passwordnya ini dibuat supaya ketika mereka sudah melakukan pembayaran, mereka bisa melengkapi data. Kalau sekolah orang lain kan malah baru mendaftar, yang diperlihatkan adalah form panjang sekali sampai bawah, sampai berjilid-jilid gitu. Sehingga ketika mereka gagal mendaftar, maka bingung ya, dia nggak akan bisa tersimpan ke dalam Google Form-nya. Kalau ini tidak otomatis ya. Jadi mereka hanya mengisi 4 form. Yang pertama, mereka bikin nama calon siswa. Kemudian email. Email ini adalah eh, sebagai penerima notifikasi yang akan diberikan oleh sekolah. Nah, ketika mereka sudah mendaftar, jadi email inilah yang akan menerima invoice-nya, kemudian nomor pendaftarannya, kemudian jumlah pembayaran dan nomor rekeningnya, inilah yang akan menerima gitu teman-teman. Begitu juga dengan nomor WhatsApp. Ya, teman-teman boleh cobalah ya, dicoba aja daftar. Pasti teman-teman akan mendapatkan notifikasi nanti, notifikasi ke WhatsApp disuruh membayar gitu. Nah, kalau mau bayar silahkan dibayar, tapi kalau enggak mau nanti dalam jangka waktu yang sudah ditentukan di dalam sistem dia akan terbuang sendiri begitu. Jadi sistem ini otomatis tanpa harus melelahkan daripada staf. Contoh ya, di sini contohnya sistem saya akan mendaftarkan Midaul Karimah.
Alamat emailnya apa? Saya masukkan emailnya. Oke, ini aja. Ya, email saya. Kemudian saya buat password ya. Buat password supaya ketika saya sudah melakukan pembayaran, nah ketika melakukan pembayaran maka otomatis sistem ini yang akan meng-approve teman-teman. Meng-approve. Jadi pembayaran itu kan ini dulu ntar saya isi dulu ya. Saya cek WA saya 081991074719. Nah, jadi WA inilah yang akan menerima notifikasi. Nah, seginilah yang akan harus saya bayar begitu. Nah, jadi coba saya proses. Coba saya akan cek WA bentar lagi. Cek, nah, saya proses. Nah, di email saya di sini juga udah masuk dia di sini. Tunggu, masih loading ya. Nah, ini masih proses. Jadi cuma 4 form aja yang diisi oleh calon siswa kita. Kemudahannya apa? Kenapa harus 4 form? So, yang penting begini, yang penting data mereka kita dapat dulu teman-teman, ya. Data mereka kita dapat, jumlah pembayaran mereka kita dapat. Nah, jadi kalau di sini kenapa mahal? Karena di sini biaya DPI sama pendaftaran yang dibayar. Kalau sekolah teman-teman boleh hanya pendaftaran saja. Misalkan pendaftarannya cuma 100.000, itu yang dibayar. Jadi nggak perlu harus transfer, bisa juga menggunakan manual teman-teman. Intinya ketika mereka sudah melakukan transaksi di sini, pendaftaran, dia sudah nerima rekening. Kalau kita mau arahkan mereka untuk transfer ke dalam sistem, boleh ya. Jadi ini tunggu masih loading ya. Nah ini udah masuk ya. Order complete sukses. Ini saya cek email pasti sudah masuk ya. Tunggu teman-teman. Jadi invoice dan batas pembayaran mereka sudah muncul nanti di sini. Begitu. Coba. Nah, ini sudah keluar ya. Coba saya cek WA. Saya cek WA-nya. Saya cek WA ya, WA saya. Ini saya koneksikan ke broadcast soalnya tadi. Jadi pasti bisa saya cek dari sini. Bentar. Nah, coba saya cek emailnya dulu. Emailnya seperti apa balasannya. Coba kita lihat. Ini ada thank you-nya ya. Nah, halo Aliani Daul Karimah. Nah, nama yang sudah kita daftar tadi langsung disapa. Begitu. Jazakumullah khairan katsira, data pendaftaran Aliani Daul Karimah sudah kami terima. Ini pendaftarannya ya, bukan pembayaran. Nah, jadi pendaftaran. Nah, di sini total biaya yang harus dibayar 2650 teman-teman. Nah, di sini berarti udah 341 orang yang daftar di sistem ini, di sekolah ini. Nah, jadi ini sebagai penanda bahwa siswa atas nama Aliani Daul Karimah yang transfer gitu ke rekening yayasan teman-teman. Kalau dia tidak transfer sesuai ini, maka dia tidak akan pernah dapat notifikasi observasi. Nah, tanggal observasi mereka nggak akan pernah dapat. Karena syarat mereka untuk menerima otomatis, maka dia harus membayar sesuai dengan ini. Setiap siswa itu berbeda-beda nomor digit akhirnya teman-teman. Sebagai pengenal bahwa atas nama ini loh yang transfer. Begitu. Nah, kalau dia sesuai dengan sistem yang ditransfer, maka dia akan mendapatkan notifikasi otomatis. Terus bagaimana dengan anak-anak yang mentransfer tidak sesuai dengan yang di sistem? Yang itulah yang akan dilakukan oleh customer service kita. Dia akan ngapprove secara manual. Ketika ngapprove nanti, maka dia akan menerima notifikasi otomatis. Bukan dikirim ya, bukan dikirim WhatsApp-nya. Bukan dikirim notifikasinya. Ketika dia approve, itu langsung sistem ini yang mengirim. Gitu. Mana tadi? Nah ini dia. Ya, nih di WhatsApp-nya langsung dapat. Assalamualaikum. Nah nih. Nomor invoice segini, unit sekolah yang didaftar TKITA. Nah di sini ada langsung rekening banknya teman-teman. Ini ada rekening banknya muncul. Tuh. Ya. Jadi batas waktu pembayaran tanggal 9, teman-teman.
Jadi kalau lebih dari tanggal ini, maka calon siswa tersebut akan dihapus dari sistem secara otomatis. Gitu teman-teman. Enak enggak? Yang bilang, yang menurut teman-teman enak, silahkan komen. Ya, di sini udah muncul semua. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kayak gimana isi dalamnya? Nih, coba kita masuk ya. Coba kita masuk dulu. Oke. Karena apa namanya? Karena ada password, jadi saya nggak share dulu. Sebentar, tunggu saya buka ya. Saya cari dulu di mana dia datanya. Oke. Pesan. ID. Oke, sebentar teman-teman. Nanti kalau udah buka baru saya share lagi screen-nya. Oke. Sebentar teman-teman. Oke. Ya, masih muter. Ini karena sambil Zoom ya, jadi agak lambat ya. Karena memang saya pakai satu komputer. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika mereka si calon siswa itu masuk ya, sudah melakukan pembayaran, maka di sini dia akan mendapatkan lengkapi data siswa di sini. Nah, dia akan melakukan lengkapi data siswa. Calon siswa itu akan melengkapi datanya ke Google Formulir. Nah, jadi Google Formulir itu nanti si sekolah akan membuatnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dapodik. Nah, ini teman-teman nih. Assalamualaikum. Jadi bagi yang sudah membayar, maka dia bisa mengakses ini teman-teman. Kalau dia belum membayar, maka dia kosong di sini. Kosong yang didapatin. Jadi kalau udah membayar, maka dia akan muncul kayak gini. Nah, nanti teman-teman seperti itu bikinnya. Coba kita lihat isinya ya. Jadi isinya adalah seperti ini. Sudah mau jam 9, cepat sekali. Oke, agak lambat ya. Nah, jadi ini isinya teman-teman. Oke. Nah, jadi si bendahara dan customer service ketika akan ditanya oleh pimpinan, berapa sih orang yang sudah daftar, maka akan kelihatan di sini. Gitu. Ini belum muncul. Nah, ini muncul. Artinya hari ini ada 5 orang yang daftar. Nah, cuman yang baru bayar 1 orang. Pasti ini kalau 7 juta, ini unit siapa yang membayar. Nanti di sini kelihatan tuh. Ada 5 orang yang daftar, tapi baru 1 orang yang bayar. Nah, untuk omsetnya berapa? Ya, sekitar mau hampir 1 miliar ya. Dari total yang daftar itu 341, tapi yang sudah bayar 205 orang. Begitu, yang sudah bayar. Yang di sini yang sudah daftar. Kemudian unit apa yang paling laris didaftar oleh orang nanti akan kelihatan di sini. Nih ada SDIT, SMPIT, nah ada TK. Jadi kelihatan semua. SDIT nah berapa jumlah siswa yang sudah bayar? 20. SMP 29. Nah, nanti kelihatan semua di sini teman-teman. Nah, kalau yang ini Top Sales ini fungsinya adalah kita dapat mengetahui karyawan atau guru yang loyal terhadap sekolah kita. Kita bisa mengukur siapa sih yang pantas dikasih reward ketika mereka mampu untuk membawa banyak siswa ke sekolah kita gitu. Bisa muncul di sini. Nanti menggunakan sistem afiliasi di sini nih, ya. Jadi sistem afiliasi mereka merekomendasikan orang-orang mau sekolah di sekolah kita menggunakan link mereka. Sehingga dia di sini. Nah, di sini ada data pendaftaran mereka. Ya, teman-teman bisa ngecek apa namanya calon-calon siswa yang
mau daftar gitu. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, di sini. Halo? Kayaknya sahdu sekali ini. Apakah teman-teman sudah tergambar bentuk sistem yang akan kita buat? Sudah. Nah, di sini dia. Nih, ada nama pendaftar muncul di sini. Ini sudah selesai. Nah, kemudian dalam jangka beberapa hari kita bisa menotif lagi mereka ini, teman-teman. Ada yang belum membayar di sini kan? Ada belum membayar semua. Ini bisa kita tracking mereka. Misalkan nih kita mau melakukan penagihan dalam jangka 3 hari atau 7 hari. Kalau di sistem sendiri ini kita bisa mengaturnya, misalkan nih sekali dalam 24 jam. Misalnya nih dia daftar sore ini. Berarti besok malam dia akan mendapatkan notifikasi tagihan sendiri gitu. Itu sistem yang mengirimkan nanti menggunakan sistem ini. Nah, jadi kalau untuk notifikasi manualnya, kita menggunakan notifikasi massal di sini teman-teman. Ya, jadi caranya bagaimana? Kita klik notifikasi massal. Selanjutnya, nanti kita bisa cek semua invoice, ya, invoice orang-orang yang belum membayar ini, menunggu pembayaran ini bisa kita cek dan bisa kita kirimkan notif atau tagihan gitu. Nah, di sini status ordernya. Nah, di sini bisa kita pilih. Kita mau notif orang-orang yang apa, yang sudah selesai pembayaran atau belum melakukan pembayaran. Nah, di sini menunggu pembayaran coba kita cek invoice-nya ya. Kita mau cari invoice dari tanggal pembukaan pendaftaran, misalnya 3 bulan terakhir ya. Nah, untuk SMP ya, untuk SMP-nya. Jadi kita bisa tagih per unitnya. Nah, kemudian kita cek ada berapa yang belum bayar di sini, bisa kita lihat ya. Jadi orang-orang yang belum bayar ini nanti kita akan kirimkan notif sekali klik teman-teman. Nah, ini kita mau notifkan ke email, WhatsApp, SMS nggak usah ya. Udah nggak laku kalau SMS ini. Nah, nanti halo siapa namanya di sini. Nah, sekedar mengingatkan saja bahwa ada invoice dari Anda yang belum selesai dibayar. Nah, nanti muncul ke WhatsApp mereka nih, ke email dan WhatsApp. Ada 13 invoice. Nah, nanti tinggal kita kirim notifikasi ini. Nah, jangan saya kirim, nanti nagih pula dia ini. Nah, ya. Seperti itu teman-teman, enaknya. Coba kita menggunakan pendaftaran manual. Orang datang, kita ketik sendiri, besok diimport lagi ke data Dapodik, ngetik pulang, berapa kali ngetik. Nah, kalau ini mulai dari pendaftaran mereka yang daftar, kalaupun mereka datang ke sekolah kita kasih aja komputernya, kita tukar handphonenya. Tinggal kita silakan Bu daftar melalui link ini, gitu. Jadi pelaporan keuangannya juga akan tercatat semua di sini teman-teman. Itu enaknya ya, enak sekali bikinnya. Ini pun bikinnya sangat mudah, tidak perlu bertahun-tahun atau berbulan-bulan belajarnya. Ini cukup 7 hari bisa membuatnya, ya. Oke, nah seperti itu gambaran teman-teman. Nanti sekolah teman-teman juga bisa menggunakan sistem kayak gini, ya. Bisa melihat omsetnya berapa, bisa mengukur lead, ya. Lead ini orang yang sudah daftar, kalaupun dia nggak membayar, nanti data mereka ini bisa kita gunakan. Untuk apa? Bisa kita berdayakan mereka, kita ajak mereka, ayo promosikan sekolah kami, nanti kami kasih komisi misalkan 50.000, 100.000, dan komisi mereka akan tercatat di sistem kita, begitu teman-teman. Jadi nggak perlu dicatat lagi di manual, bingung kita nanti. Jadi sistem yang akan mencatat pendapatan mereka, sehingga itulah yang kita berikan. Dan senang, kalau kita gaji orang untuk mencarikan siswa, maka dia akan semakin banyak siswa yang akan masuk ke dalam sekolah kita, begitu. Dan itu pun siswanya nggak akan dilayani oleh customer service kita di sekolah, tidak. Tapi akan dilayani oleh website langsung. Mereka daftar, ngisi nama cuma 4 tadi yang diisi ya. Kemudian nanti dapatlah data mereka yang ini ya. Kalaupun kita mau ambil data mereka, kita mau lihat secara manual di Excel bisa ya, tinggal kita ekspor. Begitu. Oke, jadi seperti itu gambarnya teman-teman. Nah,
Ini tinggal kita ekspor datanya teman-teman nih. Oh ya. Kita tinggal ekspor menggunakan Excel, baru dia akan muncul. Data-data yang muncul di sini tadi, yang ada 300 lebih tadi ya, bisa kita ekspor menggunakan Excel langsung ke sini. Nah, ketika diekspor bisa kita broadcast menggunakan yang ini gitu. Sama dengan data teman-teman yang sudah daftar di sini. Saya kan dapatnya di sini ya. Nih, ini data teman-teman nih. Ada 108 ya. Ada 108 data yang saya broadcast dalam jangka sekejap. Nah, ini orang yang sudah kita broadcast. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan bagaimana cara membuatnya ya. Itu gambaran PPDB otomatisnya. Nah, ini tak usah saya jelaskan ya, nggak perlu terlalu detail lah kalau untuk teorinya. Nah, untuk model sistem yang tadi inilah gambaran alurnya ya teman-teman. Kemudian, nah cara membuat PPDB otomatis. Oke, sekarang kita akan mulai belajar. Saya mau tanya dulu kepada teman-teman, apakah sudah mendownload tool-tool yang sudah saya bagikan? Apakah Belum. belum? Gimana model? Oh ya, silahkan di mana kemarin ya saya tulis, coba sebentar saya coba masuk ke dalam website saya. Balai Grafika. Tool PPDB. Ada enggak? Oh enggak ada. Bentar teman-teman. Oh iya ini. Saya share di ini aja teman-teman ya, di ini di chatnya ya. Ntar saya copyin. Tadi ada yang minta soalnya. Ini dia kayaknya. Download tool ya ini. Ya. Ini toolnya. Ya, jangan lupa join ke grup support nanti supaya teman-teman bisa nanya saya sepuasnya. Nah ini silahkan di download ya. Di situ ini tool-toolnya. Ini saya jelasin fungsinya ya. Fungsi daripada 10 JSON ini adalah halaman PPDB kayak gini nih. Udah jadi. Sudah jadi teman-teman ya PPDB-nya. Mirip-mirip lah kayak gini nanti teman-teman. Tinggal teman-teman ganti-ganti kalimatnya saja. Untuk bentuk desainnya teman-teman nggak usah pening-pening ya kayak gini nanti. Ini dia ya datanya ini. Kemudian plugin inilah yang akan di teman-teman pasang. Misalnya kalau yang ini ya, kalau yang sistem otomatis tadi mana dia? Iya, ketika mereka melakukan pendaftaran kayak gini kan. Nah, ketika daftar sekarang terus muncul ya, muncul check out-nya ini. Nah, kayak gini. Nah, ini mohon maaf kita nggak berikan ya karena ini nggak gratis. Ini nggak gratis. Kalau nggak salah harganya sekitar 599 nggak salah. Nanti kita akan kasih link untuk membaca-baca kalau misalkan ada yang mau kayak gini. Jadi tinggal teman-teman ambil. Oke, kemudian yang ini ya WordPress ini. Nah, ini WordPress ini adalah alat bantu sehingga teman-teman bisa membuat website. Nah, kalau sudah download ini semua, tolong di-download dan sekarang kita akan mulai membuat websitenya. Siap? Ayo, yang siap kita akan lanjutkan. Siap. Siap. Nah, jadi cara kita membuat PPDB otomatis ya di sini adalah yang pertama yang harus kita siapkan adalah nih ya. Nah, identifikasi kebutuhan PPDB otomatis. Apa saja yang dibutuhkan nanti? Yang dibutuhkan adalah domain ya. Domain dan hosting. Domain dan hosting ini, domain ini adalah alamat websitenya. Misalkan nama sekolah teman-teman adalah sekolahindonesia.sth.id atau sekolahindonesia.com. Itu namanya domain ya. Jadi ketika sudah memiliki domain, kita mau obrak-abrik domain kita atau hosting kita ini mudah sangat teman-teman. Jadi domain ini adalah alamat. Orang kalau mau menuju ke sekolah kan pasti tahu alamatnya begitu. Ketika mereka tahu alamat, dia akan menemukan sebuah lingkungan atau sebuah tanah. Nah nanti inilah tanahnya hosting ini.
alamat, dan hosting gitu, dan tanah. Nah, ketika alamat dan tanah sudah ada, maka kita mau bangun apapun di situ bisa. Mau bangun ruko, mau bangun sekolah, mau bangun kos-kosan, bisa teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan dengan website, teman-teman. Ya, website. Website ini adalah bangunannya, bangunan daripada sekolah kita, bangunan dari rumah kita, dari toko kita atau kos-kosan kita. Istilahnya objek yang akan kita sebar ke seluruh dunia. Tuh. Jadi ini wajib kita punya teman-teman, sehingga bisa atas nama brand sendiri. Contohnya kayak gini nanti ya. Ini kalau Bahtera Insani ini dia hanya beli yang ini kemarin ya. Bahtera Insani ini adalah nama domain utamanya. Ketika ini dipegang oleh yayasan, ketika dia mau membuat sistem yang lain, tinggal dibuatkan ini ya subdomain. Ini akan saya contohkan caranya. Oke, yang kita butuhkan adalah domain hosting ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Jadi teman-teman nanti silahkan cari di Balai Grafika ya. Balaigrafika.net. Nah, seperti ini. Nah, balaigrafika.net. Kemudian nanti teman-teman lihat ke bawah. Oke. Nah, ini baru aktif, kemarin udah ngedon dia. Nah, di sini saya rekomendasikan ada 2 hosting ya. Sebenarnya banyak sih hosting yang nih ya. Domain dan hosting itu banyak di sini. Ini teman-teman. Ada Niaga Hoster, ada hoster rumah web. Jadi di tempat inilah kita akan menyewa alamat dan tanah begitu. Kita sewa alamat dan tanah. Harganya berapa? Bervariasi teman-teman. Ada yang murah, ada yang mahal, tergantung dari layanan mereka. Nah ini ya. Kemudian caranya bagaimana? Nanti tinggal cara beli domain dan hosting. Begini teman-teman, cara kita membeli domain dan hosting. Kita tinggal klik ini salah satu. Kalau udah masuk ke balaigrafika.net, nanti pilih aja salah satu. Di sini saya contohkan Niaga Hoster ya. Kita bandingkan harganya. Coba kita lihat. Ini yang Niaga Hoster. Kemudian ada yang hoster ya. Nih ada hoster. Hoster ini murah, 299 per tahun ya. Kalau untuk sistem PDB tidak banyak gambar, boleh pakai ini. Nah, langganan hosting. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita lihat di sini berapa harganya. Nah, ada harganya 21.000 per bulan ya. Kemudian ada yang termurah. Cuma harganya ini apa kekurangan kelebihannya? Kita bisa lihat di sini ada visitor. Visitor ini adalah pengunjung yang bisa apa namanya? Ditampung ya. Yang bisa dilayani setiap bulannya. Ada 15.000 teman-teman. Dengan harga 10.000 per bulan. Kalau kali 1 tahun berarti sekitar 120.000 ya. Cuma kekurangannya di mana? Di penyimpanannya di sini teman-teman. Nah, di penyimpanannya. Kemudian domain cuman 1 bisanya. Nah, beda dengan yang harga lebih mahal. Nah, di sini kita lihat ada 10 add-on. Nah, pokoknya nanti apa yang teman-teman nggak pahami, silahkan langsung tanya di support ya, di grup support yang sudah saya share tadi di sini. Nih, ya. Ini kok nggak bisa di-download katanya. Coba saya cek. Coba saya klik. Ini bisa. Oh, ini malah masuk ke saya. Coba saya tes dulu ya. Kalau nggak bisa di-download nanti aja ya teman-teman ya. Kita selesaikan dulu materinya. Jadi cara kita membeli berlangganan domain hostingnya dulu. Yang pertama tadi masuk ke balaigrafika.net. Kemudian nanti scroll ke bawah teman-teman. Ada Niaga Hoster dan Hoster. Teman-teman bisa bandingkan aja harganya ya. Kalau di Niaga Hoster bisa dilihat ke bawah. Nah, kalau untuk klien-klien saya tuh biasanya saya pakaikan paket bisnis. Tapi ini mahal sekali. Harganya 2 juta lebih. Ini harganya per tahun. Nah, kalau ini yang murah nih. Apalagi kita ambil yang 3 tahun. Ini murah nih. Nah, jadi kalau untuk sekolah atau untuk layanan PPDB cocoknya memang yang inilah ambil ya.
Nah, caranya kita ibaratkan yang ini kita pilih ya, ada 135 visitor per bulan. Nah, unlimited space. Nah, terserah mau upload gambar banyak-banyak pun nggak bisa di sini. Nah, unlimited add-on, nah, bisa bikin banyak domain di satu tanah, itu di satu hosting. Nah, di instant backup dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita pilih yang personal hosting ini ya. Kita pilih sekarang. Ini cara kita untuk melakukan penyewaan. Ini yang harus kita lakukan pertama, teman-teman. Nah, di sini tengok 3 tahun, lagi bulan Desember lagi murah nih. Cuman 772.200 per tahun ya. Selama 3 tahun loh, teman-teman. Selama 3 tahun. Kalau di sini 1 tahun kan 600 nih. Ayo pilih yang mana? Lebih murah atau lebih mahal? Kalau saya sih biasanya kalau lagi promo kayak gini, saya pilihkan klien yang lebih murah. Di sini ya, 772. Saya contohin aja di sini. Saya contoh ambil yang 3 tahun. Kemudian di sini kita mau bikin nama eh, branding website kita. Nama alamat sekolah kita di internet apa? Misalkan di sini nama sekolah atau eh, pendaftaran otomatis. Nah, di sini extensionnya mau .com, mau .id. Silahkan dipilih teman-teman ya. Nah, kalau untuk hosting 3 tahun ini lagi gratis domainnya teman-teman ya. Di sini pendaftaran otomatis.com, saya pilih .com saja. Kalau sch.id silahkan pilih ke bawah, di sini banyak. Nih ya. Jadi saya pilih .com dulu. Nah, kemudian cek domain. Cek domain apa fungsinya? Karena nama alamat website di dunia ini nggak boleh ada yang sama. Nggak ada yang sama teman-teman. Sama kayak kita memiliki rumah. Tidak boleh ada yang sama. Kalau dia ada yang sama nanti orang yang ngirim surat atau ngirim barang ke tempat kita, mereka akan bingung mana satu ini yang akan menerima barang gitu. Jadi domain juga begitu, nggak boleh sama. Coba kita cek apakah ada atau tidak. Coba kita cek ya. Nah, di sini ternyata ada teman-teman. Durasi 1 tahun dan gratis. Nah, gratis. Nah, kalau misalkan tampilan yang sudah dibeli sama orang, yang sudah dipakai. Contoh di sini Balai Grafika.net ya. Kita cari .net. Coba kita lihat cek domainnya ada enggak? Masih tersimpan enggak? Enggak ada teman-teman. Sudah dibeli, sudah dipakai oleh orang lain begitu ibaratnya. Nah, coba kita cari balai sekolah. Nah, kita pilih yang .com. Kita cek ada enggak balai sekolah. Nah, jadi inilah yang akan disebar ke banyak orang nanti. Ketika mereka klik ini, maka yang akan muncul adalah website kita. Nah, ini ada teman-teman nih, masih ada ya. Jadi kita pilih hostingnya, penyimpanannya 3 tahun, kemudian alamatnya di balaisekolah.com. Ya, kita lakukan check out supaya kita bisa melakukan pembayaran. Kita tambah cat seperti ini teman-teman ya. Kita tambah ke cat. Kemudian, nah di sini. Nah, totalnya berapa? 849. Kita kena pajak ternyata 10%, dipajak sama pemerintah. Ya, kita lanjut. Nah, di sini pastikan postingnya 3 tahun, kemudian domainnya gratis. Nah, kemudian kita lanjutkan. Oke, setelah kita lanjutkan di sini nggak usah ditambah teman-teman. Kalau ditambah nanti nambah biayanya di sini. Nah, tapi kalau teman-teman ada budget, langsung saja dipilih ya. Nah, di sini total yang harus dibayar teman-teman. Nah, dilanjutkan saja, dilanjutkan lagi. Kemudian, nah di sini kita disuruh banyak sekali nih. Ada domain.com, ada hosting 3 tahun. Kita pilih yang tadi saja, ya. Kita pilih yang tadi saja. Yang ini kita hapus. Oke. Nah, di sini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan potongan lagi ya, potongan lagi sebesar 10% dari kami, nanti pakai kupon Balai Grafika. Coba kita lihat jumlahnya 849.420. Kalau menggunakan Balai Grafika, maka dia akan
dikurangi lagi teman-teman, dikurangi 10%. Coba kita klik gunakan, sehingga nah dia akan berkurang harganya tuh. 440-annya hilang ya. Nah, baru kita metode pembayarannya kita pilih aja mandiri, virtual account, atau bisa menggunakan transfer manual nanti ya. Nah, setelah kupon Balai Grafika berhasil untuk memotong harga tadi, teman-teman pilih metode pembayarannya. Selanjutnya nanti silahkan isi ya. Ini teman-teman, silahkan login menggunakan akun Google yang nggak pernah terdaftar di sini. Gitu. Jadi harus diingat passwordnya sehingga teman-teman bisa mengelola tanahnya nanti. Nah, silahkan dimasukkan email dan passwordnya, baru diklik masuk and check out. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan tagihan ke dalam email yang dipakai untuk mendaftar. Seperti itu teman-teman ya. Untuk Niaga Hoster, kalau untuk hosting dari Hoster ini murah ya, 299.000 per tahun harganya, lebih murah. Terserah teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung cara berlangganan domain dan hosting, silahkan langsung kontak saya. Jangan ragu, jangan bimbang ya, supaya sekolah kita menjadi maju gitu. Oke, kita lanjut. Kita anggap kita sudah punya domain. Selanjutnya kita akan lakukan apa yang kita lakukan di sini teman-teman. Nah, kita akan melakukan setup teman-teman. Seperti apa sih tampilan yang sudah aktif domainnya? Di sini saya akan contohin. Ya, saya akan login dulu ya. Saya akan login. Ketika ini kita contohkan di Niaga Hoster, sama saja sih bentuknya nanti di dalamnya, cuma panel untuk loginnya aja yang berbeda. Nah, di sini saya akan login menggunakan, saya pinjam dulu punya ini ya, punya dari Bahtera Insani. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini kalau sudah memiliki hostingnya. Jadi ingat teman-teman ya, jadi yang harus kita punya pertama sekali supaya bisa membuat website itu adalah domain dan hosting. Cari yang paling murah ya, nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting penyimpanannya banyak, kemudian kecepatannya juga, servernya jarang error. Nanti khawatir pada saat padat-padatnya orang mau daftar, rupanya servernya ngedon gitu. Kalau yang saya rekomendasikan memang Niaga Hoster, karena semua klien saya ada sekitar berapa klien? Ada hampir 30 ya. Semua saya masukkan ke sini. Kalau sekolah ada beberapa. Kalau saya lihat di sini sekolah yang sudah saya kelola ya. Nah, di sini, nah ini dia. Ada lagi yang belum masuk ke sini. Sekitar berapa? 2. Salah. Ini sekolah saja. Sekolah dan yayasan. Nah, saya lanjut. Ketika sudah masuk ke dalam halaman member, nah kayak gini nih, muncul nih. Nah, ini yang dibayar nanti dalam 3 tahun, teman-teman. Berarti kan setahunnya sekitar 1.100.000-an ya. 1.200.000-an. Nanti di 2024 baru mati. Ini baru diperpanjang lagi. Nah, jadi kalau sudah aktif, maka kayak gini teman-teman nih, ya, aktif ya, aktif yang ini tadi, yang bahtera.insani.org. Nah, ini punya yayasannya. Karena kita nggak kerjasama untuk membuat website yayasannya, makanya seperti ini teman-teman, ya. Yang kita kerjasama kemarin hanya PPDB-nya saja, jadi makanya saya bikinkan di PPDB. Nah, begitu. Cuma dia tetap ya berada di dalam member ini begitu. Itu teman-teman. Nah, bagaimana cara kita membuat websitenya? Setelah kita memiliki domain dan hosting, tinggal kita kelola teman-teman. Tinggal kita membuat, istilahnya kita akan membangun bangunan gitu. Jadi bangunan itu sama dengan website. Kita klik kelola hosting. Mulai kita gali-gali tanah nih. Gali-gali tanah mau membangun bangunan. Klik kelola hosting, kemudian kita masuk ke cPanel-nya. Nah, ini kita sudah terjun ke tanah ya. Tanah kita mau buat pondasi, kita mau masukkan besi dan sebagainya. Kita mau bangun bangunan. Nah, kalau di dunia digital ini namanya kita akan membangun website. Selanjutnya kita klik all fitur. Nah, all fitur.
Kemudian apa yang akan kita lakukan? Di sini sudah saya kasih tunjuk teman-teman. Nah, cara membuatnya di sini yang pertama kita akan membuat email domain, ya, email domain. Email domain inilah yang akan digunakan untuk melakukan notifikasi ke email nanti teman-teman, ya. Setelah itu kita akan membuat subdomain. Subdomain itu kayak gini. Nah, sehingga menjadi ppdb gitu, ya, ppdb. Ya, kita sudah masuk pada tanahnya. Kita tinggal petunjuk yang pertama kita lakukan, kita bikin emailnya, ya. Kita bikin email domain. Ya, di sini kita ketik email. Email. Nah, email account. Nah, di sini kita bikin saja. Saya bikin aja di sini karena kita mau bikin ppdb. Kalau di sini kan udah info ppdb namanya. Jadi saya buat aja namanya info psb. PSB. Begitu. Ya. Kemudian bikinkan password. Ini cara kita membuat emailnya. Bikin password. Di sini saya samakan aja lah passwordnya ya. Saya catat dulu. Nanti saya nggak bisa login gitu. Nah, saya bikin 1, 2, 3 saja. Ini saya paste ke sini. Nah, kemudian saya create sehingga menjadi email. Oke, emailnya sudah dapat. Nih, email ini sudah bisa digunakan. Nanti tinggal klik di sini manage. Nah, bisa. Kita pindah lagi. Kalau mau cek emailnya, nanti semua email yang masuk ke sini, ya, teman-teman tinggal cek email, begitu. Atau bisa menggunakan webmail. Nah, ini emailnya. Tuh. Jadi semua info yang masuk ke dalam email, nah ke sini ceknya. Nah, dia akan muncul di sini. Oke, ini emailnya saya copy. Kita cepat-cepatan saja teman-teman, ya. Oke, ini pas, ya, passwordnya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat email, apa yang harus kita buat? Kita harus membuat ini, ya. Kita membuat subdomainnya. Subdomain itu, misalkan ini alamat yayasan, gitu. Jadi ketika ada alamat yayasan, nanti yayasan ini akan memiliki bangunan-bangunan, gitu. Ada SD, ada SMP, ada SMA, begitulah ibaratnya. Atau ada lab komputer. Itu ibaratnya di dunia online juga. Nah, di sini kita akan bikin subdomain. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik ke cPanel lagi, kita cari subdomain. Subdomain. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini alamatnya tadi nih. Ini alamat yang sudah ada sistemnya begitu. Nah, di sini saya akan bikin nanti namanya PSB. Oke, namanya PSB. Saya ketik itu aja. Kemudian saya tap. Nah, di sini akan terbikin folder baru. Tinggal diklik. Dia akan memiliki subdomain. Dia akan nambah. Siap. Nah, ini udah jadi. Subdomainnya di sini. Jadi kita akan bikin sistem ppdb-nya nanti di sini ya, bukan di Bahtera Insani ini ya. Tapi dia alamat bangunannya ada di psb.bahtera insani. Gitu. Ini saya copy lagi ya, saya copy semua yang kita sudah buat, kita harus simpan teman-teman. Oke, subdomainnya sudah kita buat. Coba kita lihat isi daripada bangunannya, masih ada enggak? Oke, masih kosong teman-teman ya, masih kosong. Jadi kita belum bisa membangun. Nah, ini baru kita bikin pondasi-pondasi dulu, belum kita masukin besi, semen, batu, belum ya. Jadi kita bikin alamat dulu ya, lokasi atau kita bikin patok dulu gitu. Kita bikin patok sehingga nanti disitulah akan dibangun sebuah website tersebut. Oke, setelah kita bikin subdomain, apa yang kita lakukan lagi teman-teman? Nah, kita membuat database. Yes, ya. Kita akan membuat database. Kita sudah mulai membangun fondasi ruangan-ruangan. Gitu. Cara membuat database ini adalah kita klik cPanel kembali. Nah, tadi kita udah buat email, kita udah buat subdomain, kemudian sekarang kita akan bikin database-nya. Kita bikin database. Di sini kita ketik database. Oke. Nah, di sini ada database.
kita pilih yang MySQL Database Wizard. Kita klik, nah, maka kita akan disuruh untuk membuat database. Kita buat saja namanya BSB Bahtera Insani Modern, begitu. Kemudian kita klik next step. Nah, di sini kita bikin siapa yang mengakses daripada database ini nanti. Siapa yang akan bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, begitu. Dibuat aja di sini. Kita buat lagi namanya user PSB. User PSB. Ya, user PSB. Kemudian di sini kita bikinkan password pakai password generator aja. Passwordnya kita bikin aja di sini. Saya ulang. Kita klik password generator. Kemudian kita generate ya. Untuk mengganti generate. Nah, bisa kita ganti-ganti atau bisa menggunakan password manual, bisa kita buat di sini ya. Misalkan user, cuman harus kita tulis di notepad dulu teman-teman, baru kita paste ke sana. Ini database ya. Database. Oke. Nah, di sini kita bikinkan passwordnya, misalkan user PSB add ya, pagar 123, kita kasih murah aja. Ini passwordnya ya. Di sini kita paste seperti itu. Nah, tapi kalau mau otomatis di sini bikinnya pakai generate. Ini kita copy, kemudian kita I have copy use password, maka dia akan terisi langsung otomatis. Di sini. Nah, seperti itu ya, kita isi aja passwordnya di sini. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk memasukkan semua data-data. Kemudian kita create usernya. Oke, di sini jangan lupa di checklist semua. Nah, di checklist, kemudian make change. Oke, ini sudah terbuat database. Ya, langkah ketiga kita sudah berhasil, usernya kita di sini simpan ya. Kemudian database-nya ini kita simpan. Oke, ya kita simpan aja ininya user. Ya, biar nggak keliru teman-teman. Nama DB-nya, kemudian password. Oke. Nah, saya simpan dulu ya teman-teman ya. Saya simpan. Saya taruh di webinar PPDB di sini ya. PSB. Oke. Ya. Kita harus simpan teman-teman. Akun. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai tinggal kita maju ke langkah berikutnya. Ini saya blok dulu karena sudah kita lakukan, kita merahin. Nah, sekarang kita akan download. Nah, download link yang tadi saya sudah berikan yang di yang di sini nih. Oke, nih ya. Bisa kita download yang ini nanti yang di pesan tadi sudah saya kirim. Selanjutnya sekarang kita akan lakukan download ya. Kita pastikan lah ya, kita sudah anggap sudah mendownload. Jadi cara mendownloadnya bisa juga di sini. Tinggal diklik namanya WordPress ya, .org teman-teman. Jangan pakai .com. Perbedaannya ada. Nah, kalau .com kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini, welcome to world most popular. Kalau pakai org ya ada di wordpress.org. Jadi yang akan kita pakai adalah .org karena ini gratis. Ya. Jadi codingnya itu gratis, teman-teman. Nah, cara ini kemudian kita download. Gitu. Tinggal kita klik get WordPress. Selanjutnya nah di sini ada linknya, kita download gitu. Tinggal diklik download, maka dia akan muncul nanti di menu download. Oke, setelah kita download, kita anggap sudah selesai. Maka sekarang tugas kita adalah ini ya, kita upload ya, upload CMS WordPress-nya ini supaya menjadi sebuah website. Oke, jadi kita masuk, cara nguploadnya kita akan kembali ke subdomain.
di subdomain ya. Di sini teman-teman. Nah, di subdomain ini yang mana kita mau pasangin PPDB tadi? Yang ini ya, yang ini. Nah, tinggal kita klik public HTML di sini dokumen root. Dokumen root ini lokasi dokumennya di mana? Di sini dia. Kita klik, maka akan dimunculkan eh, lokasi tempat kita akan nyimpan semua isi daripada bangunan tadi, bangunan yang sudah kita bangun. Cuman bangunannya masih kosong melompong teman-teman, belum bisa melihat apa-apa begitu. Nah, jadi caranya ketika kita sudah masuk di sini, klik di sini ya, ada dua cara sebenarnya. Maka kita akan diarahkan ke sini. Atau kalau lebih mudahnya, kalau teman-teman lagi di posisi cPanel, teman-teman cari namanya file manager di sini. Nih ya, file manager. Nah, cuma kita harus klik satu-satu begitu. Baru kita cari PSB. Nah, kalau kawan-kawan mau cepat, ya cari tadi subdomainnya ya. Subdomain. Subdomain. Nah, kemudian klik di alamat yang mau dibuat. Klik begini. Setelah diklik, kita upload datanya. Kita cari datanya. Saya cari data tadi yang sudah saya bagi-bagi itu ya. Webinar angkatan 2, kemudian ini ya. Ya, yang ini isinya di situ dalam. Nanti teman-teman tinggal upload yang ini ya. Ada WordPress 581, kemudian open, maka dia akan terupload. Tunggu sampai 100%. Nah, seperti ini sudah 100%, baru kita go back. Oke, ini go back ya. Yang ini kita delete aja, biar dia sendiri di situ. Maaf teman-teman batuk. Sampai di sini kira-kira ada gambaran teman-teman? Halo? Apakah masih melihat? Ada. Ada gambaran? Nanti rekamannya ada ya. Silakan ditonton kembali nanti untuk mengulang-ulang. Nah, tahapan ini sebenarnya inilah yang paling sulit teman-teman. Di tahapan ini. Tahapan yang lain itu tinggal kita klik, drag, drop gitu. Mudah sekali. Disinilah tahap kesulitannya. Dimulai dari membuat email account, kemudian subdomain, kemudian membuat database-nya. Kalau membuat database itu harus hati-hati sekali teman-teman. Tidak boleh satu karakter pun yang salah. Harus tepat, baru dia bisa diinstalasi. Oke, setelah kita upload daripada file WordPress ini kan isinya coding website teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu ngoding dari awal. Nah, jadi ini kita akan ekstrak. Caranya tinggal kita klik kanan, selanjutnya kita ekstrak. Oke, kita ekstraknya di sini ya, di public HTML PSB. Begitu. Jadi kita ekstrak, maka dia akan sejajar dengan file yang ini. Nah, coba saya refresh, reload. Nah, dia muncul. Nah, yang ini kita delete aja teman-teman. Buat apa? Ngeberatin, ngabisin apa namanya spesifikasi domain hosting kita aja. Kita delete karena yang kita butuhkan adalah data-data ini. Apa isinya teman-teman? Kita lihat. Nah, itu isinya. Coding semua isinya teman-teman. Cuma ini belum bisa menjadi sebuah website begitu. Jadi cara membuat websitenya nanti tinggal kita panggil alamat yang ini nih, yang sudah kita buat tadi. Kita pilih, copy, baru kemudian kita paste. Maka yang muncul apa teman-teman? Nah, nggak ada yang muncul. Kenapa begitu? Penyebabnya adalah karena alamat ini tidak menunjukkan alamat yang di dalam ini, teman-teman. Harusnya yang ini yang harus dibaca di alamat ini. Makanya dia nggak bisa. Jadi supaya dia terbaca, yang ini ya, saya kembali. Supaya terbaca yang ini, jadi alamat ini kita harus tambahin jadi WordPress. Saya ulang. WordPress. Nah, baru dia terbaca teman-teman. Nah, seperti itu. Ya, ini baru terbaca. Tapi nggak mungkin ketika kita mau sebarkan website, yang ini kita copy. Harusnya kan yang ini kita sebar. Yang ini ya kan? Yang ini.
bukan yang ini, ya. Bukan ini yang kita sebar. Jadi bagaimana caranya supaya ketika orang ngeklik alamat yang ini, yang muncul adalah websitenya. Nah, ini kan nggak ada nih. Tunggu, masih. Nah, ini masih nggak ada, masih kosong teman-teman. Bagaimana caranya? Jadi yang di dalam WordPress ini kita harus keluarkan dari foldernya. Caranya bagaimana? Tinggal kita buka. Nah, gitu. Kita klik WordPress-nya, terbuka semua, baru kita select all. Nah, kita pilih semua, baru kita pindahin menggunakan move. Kita pindah kemana? Ke alamat yang ini begitu. Jadi cara mindahinnya adalah tinggal kita select all, kemudian kita move. Nah, WordPress-nya ini kita hapus. Jadi supaya sejajar dengan WordPress tadi. Kita hapus, baru kita move file. Nah, dia kosong. Kita lihat isinya. Nah, ini sekarang sejajar dia. Kalau tadi kan sendiri dia. Sekarang sejajar. Nah, setelah sejajar kayak gini, sekarang kalau kita panggil pasti muncul. Coba kita lihat. Nah, itu muncul teman-teman. Jadi nanti website itu akan terinstall di alamat ini begitu. Ketika orang mencari alamat ini, muncullah websitenya. Ini belum jadi website karena kita harus set up. Begitu. Oke, ini yang WordPress ini kita hapus karena sudah kosong ya. Nggak ada isinya tuh, kosong. Tinggal kita klik WordPress, kemudian kita delete. Nah, jadi biarkan coding-coding ini aja yang muncul di sini. Oke, rumit nggak teman-teman? Mudah ya? Lumayan. Mudah kalau sudah ngelihat tutorial ulang nanti insya Allah mudah. Lumayan rumit. Di sini aja di awal-awal ini aja susahnya. Nanti kalau udah jadi teman-teman tinggal drag drop aja. Ini udah 928 ya. Nah, sekarang kita akan melakukan tahap instalasi. Tahap instalasinya bagaimana supaya dia menjadi kayak gini. Mana? Nah, supaya jadi kayak gini gitu. Cantik. Ada warna-warni. Nah, jadi caranya tinggal kita panggil aja alamat yang tadi PSP Baterai Seni. Kemudian kita lakukan tahap instalasi sesuai dengan instruksi ini nih. Ini saya merahin dulu karena sudah ya. Ini masih panjang pelajarannya. Oke. Nah, ini ya. Kita akan lakukan yang ini sekarang. Kita akan instalasi websitenya. Caranya adalah tinggal kita panggil alamatnya, alamat subdomain yang sudah kita buat tadi di sini. Ini ya. Kita panggil, kemudian kita instalasi. Pilih yang English, kemudian kita instalasi. Nah, kemudian kita masukkan database yang sudah kita buat tadi. Nah, kita let's go. Saya ulang ya. Kita ulang dari awal. Kita panggil alamat alamat hostingnya, alamat domainnya. Kemudian kita pilih English. Kita pilih continue. Nah, baru kita let's go. Let's go ini fungsinya apa? Kita akan mencocokkan semua database yang sudah kita buat. Tadi database-nya ada di database tersebut ya yang sudah kita catat di sini. Nih, ya. Database-nya kita cocokkan, nama database-nya yang ini, ya. Kita paste di situ, kemudian usernya inilah orang yang berkuasa untuk mengakses data. Kemudian password, ya. Passwordnya apa? Ini passwordnya tadi yang kita tulis. Nah, ini passwordnya kita paste. Selanjutnya kita lakukan submit. Nah, yang ini yang dua ini nggak usah diisi, biarin aja default ya. Kita submit. Nah, maka kita akan disuruh instalasi. Kalau database, kemudian user database dan passwordnya udah tepat, maka kita akan menemukan seperti ini, ya. Tinggal kita run. Nah, tinggal kita bikin nama websitenya teman-teman. PSB Bahtera Insani. Nah, username-nya apa? Kita bikin alamat baru. Fungsinya apa ini? Jadi fungsinya adalah untuk masuk ke dalam websitenya, bukan ke cPanel ya. Ini adalah fungsinya untuk masuk ke websitenya. Kita bikin aja yang mudah-mudah dulu, gitu biar cepat. Kemudian confirm password, kemudian emailnya kita masukkan email yang tadi, yang sudah kita buat di sini nih, ya.
emailnya ini nih, info.psb.badrainsani. Inilah yang akan mengirim nanti teman-teman, yang mengirim notifikasi semua ke email calon pendaftar. Begitu. Kita masukkan di sini. Selanjutnya, perhatikan di sini ada search engine visibility. Di sini jangan di checklist teman-teman. Kalau di checklist, maka website teman-teman nggak akan pernah dibaca oleh Google. Nah, jadi ini dilepas saja, nggak usah di checklist. Baru kita lakukan install WordPress. Kita klik. Nah, dia akan jadi website. Begitu. Nah, ini sudah jadi websitenya teman-teman. Nah, coba kita cek ya. Kita cek. Saya panggil nama websitenya. Nah, websitenya sudah jadi. Tapi kok macam kayak gini? Oh, itulah yang akan kita lakukan nanti di dalam dashboard. Sehingga dia akan bisa menjadi website standar kayak gini. Nah, oke. Nah, jadi inilah yang akan kita lakukan. Habis instalasi, maka kita akan nanti masuk ke sini nih. Ya, membersihkan dan setting websitenya. Kemudian kita akan instalasi tema. Selanjutnya kita akan instalasi plugin, panjang sekali. Baru kita import template-nya. Template yang mana kita import supaya dia tampilan websitenya tidak kayak gini. Ya. Jadi yang teman-teman import nanti adalah yang ada di bonus ya. Ini bonusnya tadi. Nah, yang ini teman-teman import nanti tuh. Ini. Cuma masalahnya sudah jam 9.32 teman-teman. Apakah masih kuat sampai jam 10? Masih. Buat. Luar biasa, luar biasa. Saya minum dulu. Oke, sebelum kita masuk untuk mengelola websitenya, apa ada yang harus ditanyakan? Atau jalan dulu? Jalan. Jalan aja dulu ya. Nanti silakan teman-teman lanjutkanlah dengan menonton ini, menonton tutorial ini, teman-teman tinggal tinggal eksekusi nanti, gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke materi apa nih? Nah, ini udah selesai. Ya, ini udah selesai. Kemudian kita akan lanjut membersihkan dan setting dashboardnya. Nah, sebenarnya ini enggak terlalu ini sih, enggak terlalu penting-penting amat ya. Yang paling penting itu instalasi tema, instalasi plugin, kemudian baru kita import template. Nah, saya habiskan sampai 3 ya. Sampai 3 dulu saya habiskan. Nah, baru nanti teman-teman melakukan sesi tanya jawab. Oke. Sekarang kita akan kelola websitenya. Kita akan melakukan install tema ya. Install tema. Kita masuk, caranya masuk ke dalam websitenya adalah ini yang akan dikelola oleh user website sekolah. Bukan cPanel yang dikelola. cPanel ini adalah yang akan dikelola oleh admin ya, administrator pembuat websitenya begitu. Ya, ini kita close saja. Ini udah selesai nih. Nah, ini udah selesai. Ini udah selesai, tinggal kita fokus pada websitenya. Bentar teman-teman. Ini ada di atas meteran. Tahu lah, tunggu bentar. Baik teman-teman, jadi cara kita login lagi live nih. Kita akan masuk ke dalam website, ya. Kita tinggal ditambahin garis miring, kita akan masuk ke dalam website. Kemudian WP, ya strip, admin. Gitu teman-teman. Sekarang teman-teman sudah bisa login kok dari sana, dari tempat teman-teman semua. Asalkan username dan passwordnya sudah diketahui. Kita enter, nah kayak gini teman-teman nih. Masih ada logo WordPress. Jadi nanti teman-teman juga bisa menggunakan logo lembaga teman-teman. Misalkan Ulil. Nah kayak gini ada logo lembaga teman-teman, nanti bisa dibuat kayak gitu ya, bisa dibuat. Nah di sini kita masih standar aja dulu, kita masukkan admin. Nah admin, teman-teman bisa login kok di sana ya,
bisa login. Nah, pasti teman-teman akan menemukan kayak gini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau praktek boleh masuk ke sini ya. Silakan. Cuma besok pagi saya kunci karena khawatir nanti hosting klien saya penuh. Nah, jadi yang kita lakukan sebelum kita instalasi tema, kita membersihkan dan setting dashboard. Ini kita bersihkan semua nih. Caranya kita masuk screen, ini kita lepas. Nah, ini kita lepas. Kemudian posting postnya ini kita edit supaya nanti yang muncul, coba saya lihat. Nah, yang muncul ini bisa berubah. Misalkan kita ganti menjadi Assalamualaikum. Waalaikum. Nah, ini. Nah, misalkan nih update, maka yang di sini berubah. Ini teman-teman, saya refresh, itu berubah. Nah, ini dia berubah. Ya. Kemudian apa yang kita bersihkan? Kita masuk ke kategori. Kategori ini ibaratnya folder. Folder kalau misalkan sekolah mau bikin berita, informasi, terus laporan atau materi-materi sekolah bisa menggunakan di sini nanti. Ya, saya bikin aja jadi berita. Oke, kita update ya. Kemudian apa lagi yang kita bersihkan teman-teman? Kita bersihkan all page. Nah, di sini kita bikin aja dari beranda, ya beranda. Nah, jadi ini jadi halaman utamanya nanti. Kita bikin halaman utama supaya muncul website sesuai dengan keinginan kita. Contoh ya di sini yang, nah kalau kalau ulil albab itu ada di sini di halaman utamanya. Tapi karena lagi PPDB, jadi kita alihkan PPDB-nya itu fokus di ulilalbabbatam.com. Seperti itu. Nah, ini tampilan websitenya kalau lagi nggak PPDB teman-teman. Nah, ada tulisan jalan. Nah, boleh teman-teman tanya aja sama saya nggak apa-apa. Nanti kita akan diskusi caranya ya. Nah, ini orang klik chat via WhatsApp. Kalau mau melakukan pendaftaran melalui WhatsApp, tinggal klik ini nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, barulah customer service kita dapat memberikan form gitu. Form untuk mendaftar. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian kita kembali ke ini pengelolaan. Selanjutnya apa yang kita ubah? Kita ubah di sini adalah setting generalnya ya. Setting general supaya yang ini bisa sesuai dengan kita inginkan. Di sini kita ubah menjadi sekolah impian para ustadz. Nah, misalkan gitu. Nah, tinggal ini kita ubah, jamnya harus kita sesuaikan dengan jam yang ada di Indonesia. Kita plus 7 ya. Plus 7, kemudian tanggalnya bisa kita ubah. Kemudian kita save change. Ini kita akan mulaikan penghitungan harinya dari mana. Kita save change. Kemudian ada writing. Ini dibiarkan aja. Reading. Ini kita gunakannya pada saat sudah banyak page. Jadi kita bisa menggunakan static page tertentu nanti yang bisa kita gunakan supaya dia menjadi halaman awal gitu. Ketika mau panggil domain awal, maka dia akan muncul adalah page-nya. Itu di sini nanti. Kemudian ada medianya, ada permalingnya. Permaling ini penting supaya link-link yang ada di dalam website kita dia akan sesuai dengan objek artikelnya, objek halamannya itu munculnya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Jadi kalau teman-teman yang standar ya pakai ini ya, yang post name, selanjutnya baru di save. Nah, oke. Kita sudah selesai melakukan yang ini, yang langkah ke-6 ya. Langkah ke-6, kemudian kita akan instalasi tema. Tema ini adalah tampilan website, teman-teman. Tampilan website. Nah, jadi di sini tampilan website yang kita gunakan, tinggal kita masuk ke friend, kemudian masuk ke theme. Nah, jadi website WordPress ini sangat friendly ya.
dia tahu kebutuhan kita. Jadi tem bisa kita pilih. Di sini ada ratusan ribu template bisa kita gunakan. Nah, sini misalkan lembaga kursus. Coba kita cari kurs. Ada enggak template-nya untuk kursus? Nah, ada teman-teman. Banyak sekali modelnya nih. Tampilan website. Mudah kan? Jadi ini tinggal kita pilih aja salah satu nih teman-teman tuh. Cuman di sini kita pilih yang standar aja ya. Supaya tidak terlalu berat juga. Kita pakai Astra. Nah, kita ambil. Atau kalau misalkan teman-teman beli template di tempat orang lain yang berbayar, jadi tinggal diupload di sini. Diupload, kemudian cari template tersebut, baru diupload di sini. Oke, tidak kita bahas ke sana. Kita cari yang cepat saja, ya. Kita pilih yang Astra, kita install teman-teman. Coba kita pastikan dulu, coba kita lihat hasil. Nah, kayak gini tampilannya teman-teman. Sebelum kita ganti template. Nah, kalau kita ganti template, sekarang kita menggunakan Astra. Nah, kita klik install. Ya, masuk ke menu apprend, kemudian theme ya. Theme nanti di sini ada tombol new ya teman-teman ya. Tombol new barulah nanti teman-teman ketik di sini. Nah, jadi mau properti, mau travel dan umroh, kemudian mau apa ada di sini. Nah, tinggal dicari. Nah, setelah kita install, dia akan masuk, ada muncul tombol aktif. Tinggal kita aktifkan. Gitu. Nah, ini sudah aktif. Coba sekarang tampilan yang tadi itu seperti ini. Sekarang kalau sudah ganti template ya tampilan, maka dia akan seperti ini. Coba kita lihat. Nah, beda kan teman-teman? Ya, nih. Sudah muncul ada beranda karena baru satu beranda. Nah, barulah setelah kita bikin ini, baru kita lakukan apa nih? Kita lakukan install plugin website. Nah, ini saya merahin dulu. Oke? Terlalu ribet kayaknya. Mohon maaf ya. Nah, jadi sekarang setelah kita install tema, tinggal kita masukkan plugin. Plugin ini yang kita butuhkan adalah plugin untuk membuat desain halaman. Nah, kita masukkan plugin yang kita butuhkan di sini ada namanya Elementor. Sudah ada di sini juga teman-teman. Nah, di sini plugin website ini ada di sini ya. Jadi teman-teman silakan nanti download dulu link yang sudah saya berikan. Nanti mana nih? Ya, saya taruh di sini ya. Jadi kita masukkan pluginnya. Oke, jadi caranya saya masuk ke website dulu. Nah, kita masuk ke plugin, install plugin. Nah, gitu. Install plugin, kemudian kita add new. Kita masukkan plugin, ada namanya plugin Elementor. Elementor ini adalah yang kita gunakan untuk mendesain brosur seperti ini teman-teman. Nah, mendesain brosur kayak gini. Kemudian nanti, oke kita upload dulu di sini ya. Upload, saya cari dulu plugin yang tadi. Saya masuk ke sini ya. Ini plugin. Nah ini ada plugin Elementor. Nah yang teman-teman pasang dulu yang pertama nanti yang free-nya ya. Yang free-nya dulu. Di open seperti ini. Nah di install now. Nah di install now sampai selesai. Ini agak lama ya. Oke kita tunggu dulu. Nah seperti ini teman-teman kalau sudah terinstall kita aktifkan aja.
Nah, setelah kita aktifkan kayak gini, kita upload lagi yang Pro-nya. Kita install plugin, masuk ke menu plugin, kita masuk plugin, kemudian klik Add New. Kemudian kita upload pluginnya seperti yang tadi. Nah, kita ambil yang Pro. Kenapa yang Pro? Supaya nanti tool-tool yang ada di dalamnya lengkap ya. Seperti itu kita install. Nah, kalau sudah seperti ini, tugas teman-teman adalah tinggal import template yang sudah saya berikan. Begitu. Nah, tinggal kita aktifkan. Oke, sudah diaktifkan ya. Jadi dia akan muncul di sini. Jangan diupdate teman-teman ya. Nanti kalau update teman-teman disuruh bayar. Nah, karena cukup saya yang beli kemarin. Ya, beli untuk teman-teman ya, supaya sekolah teman-teman maju. Baik, sekarang tugas teman-teman adalah selanjutnya yaitu kita akan import template yang sudah ada. Ini kita merahin. Kemudian kita akan import template websitenya. Oke, kita akan import template websitenya. Kita masuk ke page ya. Nah, yang beranda ini kita edit teman-teman. Kita edit aja. Oke. Oke, kita edit. Nah, teman-teman kayak gini dia munculnya. Nah, teman-teman di close aja. Kemudian edit with Elementor. Nah, di sini kita akan ngedesain halaman websitenya. Halaman website supaya bisa ada animasi, ada gambar, ada tombol. Seperti ini teman-teman ya. Nah, ada gambar yang berjalan. Nah, oke. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, jadi kita bisa ngedesain kayak kanvas kosong. Ini kita klik gerigi aja yang kayak gerigi ini. Kita pilih yang pack layoutnya ini menjadi Elementor Canvas supaya kosong total. Oke, ini kosong total ya. Ini bawaan dari template pertama. Kayak ini ya. Misalkan nih. Tadi kan beranda ya. Nah, ini kan bawaan yang pertama. Nah, setelah kita edit menggunakan Elementornya, kita hapus saja, kita kosongin. Nah, kita kosongin, kita upload yang ini teman-teman. Template ya, template yang sudah saya bagikan ini nih, yang 10 JSON ini. Coba saya upload ya. Cara nguploadnya adalah tinggal klik di sini. Kemudian ini ada import template nih. Ya, ada import template. Kemudian kita select file, kita cari yang tadi. Nah, ini template, kemudian ini, kemudian kita open. Nah, oke. Sekarang dia akan menjadi sebuah website teman-teman. Sudah jadi, tinggal teman-teman edit-edit saja. Nah, ini dia. Coba kita preview. Nah, kayak gini nanti teman-teman. Tuh, ya. Ini belum jadi. Coba kita sekarang insert. Ya, kita yes. Kita yes. Nah, di sini kita akan lihat perubahannya nanti. Sebentar teman-teman. Nah, dia sudah jadi website. Tuh. Enak enggak? Jadi enggak sampai sehari bikin website itu udah jadi. Tuh. Nah, jadi teman-teman, ini kita update supaya yang ini berubah. Ya. Coba kita update. Oke. Kita update dulu. Bentar. Oh, kenapa nggak bisa update dia? Kita refresh dulu sebentar. Nanti nggak bisa update ya. Ya, kita akan lihat hasilnya ya. Dia udah jadi website teman-teman. Nah, ini dia muncul. Jadi di sini kita pilih ya di sini. Ini geriginya. Jadi pack layoutnya itu menjadi Elementor Canvas. Gitu. Baru kita update. Nah, kita update aja. Nah, kita update.
Oke, ini sudah terhidden. Kita lihat sekarang yang awalnya tadi kayak gini, setelah kita masukkan template-nya, maka dia akan menjadi sebuah website sekolah. Tuh, sudah jadi website. Nah, itu teman-teman. Nah, sudah jadi teman-teman. Menurut teman-teman susah apa enggak bikin websitenya? Insya Allah. Udah ya? Baik teman-teman, seperti itu ya. Seperti itu cara kita membuat website. Nah, jadi karena kita lihat jamnya juga udah mau jam 10 nih di sini teman-teman. Dan pelajarannya masih panjang ya. Jadi di sini saya mau menginformasikan pada teman-teman ya, di sini banyak sekali yang harus dikerjakan nih. Nah, jadi di sini kami membuka kelasnya teman-teman. Bagi yang mau ikut nanti harganya 374.000. Di sini akan saya bimbing sampai 7 hari dan habis 7 hari itu untuk konsultasinya bebas ya. Konsultasi mau Zoom, mau di remote bisa. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan kelas untuk melanjutkan supaya PPDB otomatisnya seperti ini, karena ini waktu kita juga enggak banyak ya, karena cuma 2 jam. Makanya nanti teman-teman kalau mau PPDB otomatisnya seperti ini, bisa ikutan di kelas saya ya. Kelas saya nanti ada di baligrafika.net, kemudian mentoring.ppdb. Di sini saya share di chatnya aja. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau ikutan, silahkan langsung masuk ke baligrafika.net mentoring PPDB. Nah, kemudian saya juga membuka peluang bagi teman-teman yang mau menghasilkan uang dari kelas ini. Jadi komisinya saya berikan 150.000 ya per satu orang yang diajak untuk mengikuti kelas ini. Kalau teman-teman yang ingin menghasilkan, nanti saya akan kirimkan link untuk pendaftaran sebagai afiliasi, ya afiliasi, dan nanti kita akan bisa diskusi lagi bagaimana cara menjual kelas ini begitu. Nah, bagi teman-teman yang mau ya, silahkan nanti langsung mendaftarkan diri di baligrafika.net, kemudian mentoring PPDB. Di sini chatnya udah filenya ya. File yang mana nih maksudnya? Oke. Ya, jadi bagi yang mau ikutan dalam kelas saya, nanti kita akan bimbing selama 7 hari berturut-turut ya. Kalau isi kelasnya nanti via Zoom yang akan kita ajarkan ini bukan video ya. Jadi kami akan ajarkan selama 7 hari via Zoom live ya, langsung bisa konsultasi. Nanti teman-teman langsung bisa membuat PPDB seperti ini. Peluangnya banyak di sini teman-teman kalau misalkan sudah bisa bikin. Peluangnya adalah teman-teman bisa menghasilkan untuk membuka jasa website. Misalkan ada sekolah lain atau perusahaan lain mau bikin website, teman-teman bisa membuka jasanya. Kemudian nanti sekolah teman-teman juga akan bisa otomatis seperti yang saya contohin tadi, yang di Ulil Alba Batam itu, ya. Jadi bisa daftar melalui tadi di baligrafika.net mentoring PPDB. Bagi teman-teman yang mau ikutan jual kelas ini juga boleh. Ya, nanti kita akan kasih komisi 150.000. Cara menjualnya adalah mudah teman-teman. Tinggal share link yang sudah didapatkan dari pendaftaran ya. Dari pendaftaran. Nanti teman-teman share link. Kalau ada orang yang daftar melalui link teman-teman, maka komisi 150.000 akan didapatkan. Seperti itu. Kira-kira ada yang berminat? Hari ini 370.000, kalau misalkan kita buka di tahun depan lagi itu bisa saja sampai 2 kali lipat harganya. Nah, jadi itu informasinya teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang kurang nanti silahkan ditanyain karena pelajaran kita masih panjang nih dan waktu yang sangat terbatas. Makanya supaya kita konsen belajar, nanti teman-teman bisa ikutan di kelas 7 hari live ya, live melalui Zoom dan rekamannya juga sudah ada. Tinggal dari hasil belajar
dari hasil Zoom-nya itu nanti teman-teman bisa belajar kembali begitu seperti yang ini. Ini kita record, nanti insya Allah saya akan sebar kembali kepada teman-teman. Baik, mungkin itu saja sampai di sini ya. Tinggal 4 menit lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo? Filenya Pak, File yang mana Pak? belum bisa ke download. Oh, belum bisa ke download. Nanti mungkin saya akan broadcast ya. Selesai ini saya akan broadcast untuk link downloadnya. Boleh? Baik. Kalau mudahnya sih di sini, coba saya masuk dulu ya. Saya masuk ke website saya. Oke, bentar. Nah, ini websitenya. Jadi yang ini teman-teman, kalau misalkan mau diedit ya, kalau udah jadi website, kalau mau diedit-edit ini tinggal diklik pensil-pensil nih. Ini pensil dia akan muncul di sebelah kiri. Pensilnya ini ada muncul di sebelah kiri, tinggal di edit sesuai dengan sekolah teman-teman. Nah, di sini juga ada gambar nih bisa diganti. Nih, tinggal add galeri select, kemudian di-upload. Nah, ini langsung ke cari gambar-gambar yang mau di-upload. Itu aja, ya. Jadi pokoknya setiap mau edit, klik aja pensilnya yang muncul gitu. Nah, dia akan muncul sebelah kiri. Tuh, ya. Kalau mau ditambah, tambah halaman kolomnya, tinggal teman-teman klik ada plus di sini. Nih, ada plus. Nah, tinggal bikin. Nih ya, misalkan dua kolom. Nah, bisa. Nanti untuk cari tombol, kemudian gambar. Ini tombol ya. Misalkan di sini saya mau bikin tombol pendaftaran di sini ya. Saya bikin tombol pendaftaran. Nah, ini daftar ini bisa diarahkan ke Google Form ya atau ke WhatsApp ya, ke WhatsApp di sini. Silahkan atau silahkan melakukan pendaftaran. Nah, ini link Google Form-nya nanti ditanam di sebelah kirinya sini ya, di sini. Untuk merubah-rubah warna masuk ke style. Nah, makanya panjang pelajarannya ini, makanya saya buka kelasnya khusus untuk teman-teman yang mau belajar selama 7 hari. Oke, sebentar teman-teman, saya kirimkan link yang untuk mendownloadnya ya. Ntar saya loginkan dulu, saya kurang hafal ininya, linknya kemarin. Jadi kalau untuk ngedit-ngedit kira-kira ada kemudahan, ada kesulitan nggak? Insya Allah tidak. Tidak. Siap. Oke. Sebentar saya kirimkan linknya ya. Ini kok lambat kali websitenya. Oke, waiting dia. Apa karena faktor server cyber lagi kebakaran semalam tuh? Oke. Ya, silakan teman-teman ya bagi yang mau ikutan bergabung di kelas 7 hari nanti boleh japri saya atau langsung masuk ke link yang tadi saya berikan. Nah, saya cari page-nya kemarin namanya akses ya. Page. Bentar teman-teman. Lambat kali. Nah, di sini oh ini dia. Download tool ya.
Ini tool. Nah, ini passwordnya kemarin saya bikinkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Ini ya, saya copy dulu ntar saya di sini. Ini. Password. Ini berapa? Nah, 1 sampai 9. Nah, nanti teman-teman masukkan ini, nah baru dia akan muncul. Gitu. Nah, ini password. Oke, ini saya kirim ke chat ya. Nah, di sini. Tuh. Oke, teman-teman, seperti ini yang muncul nanti ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung aja hubungi saya. Nah, kayak gini nih CMS WordPress-nya, plugin-nya, template-nya sudah saya siapkan semua di sini. Tinggal download satu-satu nanti. Nah, kalau ini silakan ini opsional. Karena kan untuk PPDB otomatis ini ada 3 yang bisa kita lakukan. Mau yang otomatis full, kemudian mau yang langsung chat ke WhatsApp, dan ada yang langsung pendaftaran ke Google Form. Kalau ini hanya media untuk brosurnya saja, sehingga kita mudah iklankan di website, di Google Ad, FB Ad, kemudian di Facebook biasa, kemudian di WhatsApp. Pokoknya setiap ada orang mendaftar, kasih ini link pendaftaran, kemudian mereka nanti akan membaca sendiri begitu. Baca sendiri, ketika dia klik daftar, maka dia akan masuk ke dalam sesuai dengan keinginan kita tadi. Mau ke WhatsApp atau mau langsung isi form pendaftaran gitu. Kalau bisa sih otomatis supaya teman-teman tidak bingung, tidak repot. Jadi teman-teman fokus pada pengelolaan data ya, bukan melayani mereka untuk mendaftar. Oke, silahkan di-download ya teman-teman ya di situ. Nah, saya ulangi bagi yang mau ikutan di kelas saya selama 7 hari. Nah, di training ini nanti akan didapatkan membuat website ya, support lifetime melalui chat atau remote. Kemudian cara ngiklan di FB juga akan dapat. Kemudian bonus rekaman dan panduan lengkap di halaman member. Jadi halaman step by stepnya itu ada ya. Saya bikinnya kayak gini nih. Coba teman-teman lihat di halaman member. Akses. Jadi akses ini adalah ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran maka akan otomatis mendapatkan akses. Nah ini. Nah inilah isinya nanti di dalam. Ada hasil yang kemarin, yang rekaman yang tahap 1 kemarin ya ada di sini. Nanti teman-teman juga otomatis sudah dapat di sini. Nah ini selamat datang di ruang mentoring. Nanti ini ada rekaman Zoom-nya. Nah inilah yang akan diajarin step by step. Nah ada videonya satu persatu. Nah selain dibimbing, teman-teman juga ada panduannya per ini ya, per langkah-langkah. Ada tuh. Nah itu. Sampai teman-teman jago membuat PPDB otomatis. Baik teman-teman, mungkin karena udah jam 10 lewat, kalau misalkan ada yang kurang silahkan nanti ditanya. Ya kalau misalkan sudah join di grup, ditanya aja di grup ya, biar kita bahas sama-sama. Mungkin nggak ada lagi yang ditanyakan. Sampai di sini dulu penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini membuat inovasi yang baru untuk memajukan pondok pesantren, yayasan teman-teman, kemudian sekolah teman-teman, dan mungkin mau jualan juga, terserah ya. Jadi yang penting sudah dapat gambaran untuk membuat PPDB ini, membuat website otomatis. Seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Saya kasih kesempatan waktu 5 menit untuk bertanya. Kalau misalkan tidak ada,
biar kita segera tutup karena sudah malam ya. Silahkan, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, tidak ada. Kalau begitu, saya mohon pamit dan mohon undur diri. Terima kasih atas waktunya sudah hadir dalam webinar ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.